أفلا يتدبرون القرآن. Kemana tadi? Tidak layak kita secara perilaku, tekad, ucap lambang itu merendahkan Allah. Tasbih itu kan begitu. Perilakunya seperti apa? Salah satu contohnya yaitu ayat pertama surat Al-Isra. Kalau ini memang kodrat Allah, kodrat irodatnya, kita harus menempuh jalan seperti ini. Ya, upayakan itu. Upayakan. Citra atau linuriyahu min ayatin sebagai citra pembuktian akan kebesaran Allah, akan kebesaran keagungan dengan jalan itu tadi. Cok kita bagi tugas lah yang kira-kiranya mampu ngageing deui atau nyolek bangun colek-colekin udah tenggelam, udah terpuruk, yang tidur, yang kegelapan, terangin lagi. Karena motonya kita itu ya PPAI tadi ngajait nu titelem, udang ke nu labu, angan anu poekeun, menerangi yang kegelapan, membangunkan, membangkitkan yang tidur, yang terpuruk, dan mengangkat atau menjaring yang tenggelam. Karena sudah terjadi, ya wayahna kita bergerak. Walaupun dulu saya pernah ngomong apa? Siapa yang butuh? Hah? Siapa yang butuh? Siapa yang butuh? Ada ajaran kita itu yang umum, yang khusus, dan yang rahasia. Nah, yang umum, yang khusus dan rahasia itu perlu yang namanya tadi. Sedangkan yang umum, ini saya sudah buka direkam di YouTube. Umum ini bisa orang menikmati, siapapun, ikhwan baru, ikhwan lama, yang belum ikhwan, silakan. Tapi yang khusus mah perlu. Siapa yang butuh? Khusus dan rahasia. Karena itu mah barangnya dimahalkan, sama bapak juga dimahalin. Nah, cetan bapak jang. Kalau ada keridoan kita, kejernihan hati, mau menjiti bapak, dapat sesuatu. Kayak gitu. Jadi WC nggak nyamperin orang yang BO. Tapi periksa dulu lah, periksa apa yang kita samperin, yang kita akan jaring lagi dari keterpurukan, dari ketenggelaman, dari ketiduran, dari ya lihat dulu, dilihat kadar kejernihan hatinya itu masih ada atau kerinduan lah, minimal dari kerinduannya dulu.
Jangan sampai lantaran malu sebenarnya mau datang ke sini udah kelamaan misalnya. Jangan sampai hanya persoalan itu dia nggak mau datang. Jadi sebenarnya ada kerinduan kan di situ. Kasihan karena diberi kesempatan itu hidup kita 3 kali. Jangan disia-siain, jangan dihabisin. Siapa tahu nanti ada persoalan lagi yang berat. Jangan sampai persoalan sama itu lagi kita habiskan kesempatan hidup kita. Seharusnya bulan kemarin udah ya, bulan kemarin itu kita itu ada kelihatan peningkatannya. Sebenarnya tanjakannya udah dikasih, masing-masing sudah dikasih tanjakannya, entah itu yang berasa atau yang gak berasa, tapi ada. Kayak minggu yang mengesalkan itu ada tanjakan, kayak apa, tergoda oleh iblis, itu tanjakan kita untuk meningkat. Ada keadaan secara natural, secara normal kita akan menjumpai yang mana malam kita menemukan keheningan, menemukan apa, ketenangan, itu normal. Dan siang kita menemukan segala perkara yang bisa kita lihat, segala perkara yang nampak oleh kita jelas. Siang itu normal. Tapi ada kala di mana entah siang entah malam Allah tuh memberikan tanjakan, memberikan suatu tanjakan, suatu apa yang membuat kita menyesakan di nyesek, membuat kita sulit bernapas. Bukan napas yang ini, bukan napas yang fisik ya, tapi napas yang batin. Makanya ketika Mas Inok dulu, Om sulit bernapas, Om gue sakit ini, cirinya dulu, ciri fisik atau ciri batin? Itu bawaan fisik atau bawaan batin? Kalau bawaan fisik ya sesak napas, itu asma kan, udah jelas jawabannya. Tapi kalau batin, gue sih sebenarnya nggak punya asma, tapi kok sesak napas, rasanya kesulitan bernapas, tapi normal. Kalau ke dokter itu normal, tapi rasanya sesak napas. Nah, itu ciri batin. Itulah waspada di situ. Disitulah Allah akan mengangkat kita, mengangkat sikap kita hanya diperlukan dengan kehinaan diri kita bahwa kita itu tidak berdaya, tidak berarti apapun tanpa pertolongan Gusti Allah. Sikap kita diawali dari situ. Ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, kehinaan kita, sehingga ketika itu mau melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh, misalnya kalau malam ya sholat malam, kalau siang buatlah itu sebagai malam. Artinya ada di mana kita harus memposisikan ramai di kesunyian, sunyi di keramaian. Walaupun hiruk pikuk kita harus bisa sunyi. Kalau secara bahasa filsafatnya begitu. Walaupun hiruk pikuk
kita harus bisa sunyi di keramaian. Bahasa kitanya apa? Ujlah. Bisa nggak? Maka di sana akan menemukan perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan, yang harus kita penuhi tugas-tugas. Kalau enggak kita bisa sunyi di keramaian, nggak bisa. Bahkan yang ada kita tuh malah semakin adigung, semakin sombong, semakin angkuh bahwa kita itu sebenarnya merasa mampu menghadapi persoalan itu, menghadapi suatu yang menyesakan tadi, yang membuat sulit bernapas. Nah itu udahlah lewat. Al-Qur'annya loh itu mah, itu Al-Qur'an bahasanya. Ketika kita justru merasa mampu belum menghadapi persoalan, itu artinya sombong, artinya gunung, jibali, merasa tegar, merasa kokoh. Nah justru buyar itu, seperti awan bergerak, buyar itu. Cuman itu loh, yang diperlukan itu kita berhina-hinalah di hadapan Allah, sehingga pertolongan Allah itu datang dengan segera. Ketegaran kita itu buyar seperti pecahnya awan ketika menggumpal, pecahnya awan, buyar. Gambaran di Al-Quran itu begitu. Justru berhati-hati, justru waspadalah kita ketika tadi dihadapkan dengan sesuatu yang membuat sulit bernapas. Kesulitan bernapas itu ada dua. Ada dua. Entah kita berada di atas ketinggian atau berada di kedalaman. Dua. Ada satu lagi. Kesulitan bernapas itu ketika angin kencang. Saya tambahin di Al-Qur'annya, saya periksa lagi, cobalah kita terlihat realitanya seperti apa, bener nggak? Justru angin kencang itu kita sulit bernapas atau enak bernapas? Sulit bernapas. Nah itu yang membuat goyang. Pohon itu, pohon itu begitu-begitu. Kan kegambar kan, kokohnya ketegaran kita, merasa mampu menghadapi persoalan, padahal sedang mengalami kesulitan bernapas, mengalami terpaan angin yang kencang. Gambaran surat apa itu, kuciptakan, kujadikan angin itu sebagai untuk mengantarkan bahteramu, tetapi di tengah laut itu nanti ada angin lebih besar lagi daripada angin yang mengantarkan bahteramu. Ketika itu ingat siapa engkau. Kan kalau udah di tengah laut kan ya langkawing, cek bahasa sudah, mengerikan, ekstrim. Apalagi ini badainya di tengah laut. Tetapi setelah badai itu reda, engkau lupa lagi kepada aku. Kembali ke tadi, ke yang namanya hidup. Gambaran
huruf itu apa? Pengetahuan. Hah? Pengetahuan. Pengetahuan. Air berarti kan? Air nggak? Iya. Air atau api? Air. Maka yang dihidup di air itu juga harus kita periksa. Hirup adalah gambaran angin. Hidup yang di angin itu kita periksa. Hidupnya angin itu seperti apa? Api atau urip, semangat, kita periksa juga hidupnya api itu seperti apa. Jangan sampai semuanya salah menempatkan. Api salah menempatkan itu akan membuat malapetaka. Menempatkan semangat bukan pada tempatnya itu membuat malapetaka. Hidupnya bumi itu seperti apa? Atau Arab itu ada kehidupan, ada hidupnya, ada hayatnya. Hidupnya api seperti apa? Api dulu deh, yang paling gampang kita periksa, ya kan? Terlalu besar menjadi malapetaka, terlalu kecil menjadi malapetaka. Terlalu kecil, puntung rokok disimpan di atas kasur, malapetaka. Kecil kan, nggak ada masalah kan sebetulnya, seharusnya. Hidupnya yang menyia-nyiakan hidup. Apa yang ada di hayat. Huruf, hirup, urip, harap. Ini nyambungnya kepada filsafat Nusantara sih. Ya karena tuntunannya begitu kok. Tuntunannya begitu kemarin kita bacakan. Hati-hati menempatkan angin. Angin itu apa? Targetnya. Nah, setelah hidupnya kita ketahui, targetnya apa? Targetnya api apa? Butuh pengakuan. Targetnya angin butuh kepastian. Targetnya air. Nah, lupa lagi kan. Targetnya bumi butuh manfaat, butuh materi. Sudah kenal situ semua, insya Allah lah kita bisa yang namanya tadi di awal melangkah yang namanya ridho ikhlas atau pasrah sumerah. Yang kedua di perjalanan tidak kehabisan bekal dan tidak kena begal. Sampai tujuan, selamat Anda sampai tujuan. Konfirmasi. Konfirmasi butuh kepastian. Angin. Coba itu ingat-ingat lagi lah. Validasi dan malaikat. Butuh rezeki, butuh kesehatan. Butuh apa? Butuh kepatuhan. Butuh apa? Coba periksa lagi lah. Targetnya air itu. Soalnya nggak bisa dibendung, misiga misigo. Nggak bisa dibendung itu. Air. Harus mengalir terus dia. Harus mengalir. Coba diperiksa lagi siapa aja yang mengalami itu tadi. Bawa lagi ke bengkel sini. Kita perbaiki
barangkali kerusakannya di karburator atau kerusakannya cuma ban pecah aja sih sebenarnya, nggak ada serep. Bisa dipanasin dipakai kagak, berarti apanya yang rusaknya? Bahannya bocor dua-duanya, nggak ada serepnya, ini nggak bisa jalan juga kan. Kalau untuk menjadi guru kita harus cari anak didik apa calonnya dulu. Kalau yang sudah ada ini upayakan mah itu kita pelihara, entah itu nantinya jadi guru mursyid atau menjadi apa terserah lah, nanti Gusti Allah yang menentukan. Cuman kita yang terus memelihara amanat itu. Sebenarnya saya diomelin, lo nggak bisa melihara amanat. Saya di awal tidak menyanggupi, tidak menolak dan tidak menyanggupi. Tapi saya lakukan sesuai angin mengalir dan air berhembus. Kebalik. Angin berhembus, air mengalir. Saya lakukan seperti itu. Oke. Ada yang menyanggupi, Manggarai bagian gue, Tambun bagian gue. Nah, kemarin yang menyanggupi Manggarai bagian gue. Kalau saya nggak menyanggupi dan tidak juga menolak ketika itu ada Wah Henry. Cuman waktu Mas Yono yang minta saya ke Manggarai kan, ya udah saya ngalir aja, ya udah. Kalau direstui sama Allah ya senang saya ke Manggarai. Kan gitu ya, itu kan. Saya tidak mencari kesalahan siapapun, cuma saya meminta kesediaan semua pihak yang dulu menyanggupi, sok kembalikan kesanggupannya. Siapa orangnya? Udah nggak di sini, gak ikutan, dan ikutan ngilang. Ini hanya sebagian contoh kecil. Lemes nggak? Perjuangan loh itu. Mengukir sejarah itu bagaimana kalau bisa sampai ke tangan orang. Cobalah pikirkan. Mana dulu yang perlu kita prioritaskan? Ada butuh, ada perlu, ada penting. Mana dulu yang penting? Ada orang kaya yang edan nggak? Butuh kita. Orang kaya yang edan. Kalau ada orang kaya yang edan, kegilaan atas agama, tapi dia udah terlanjur kaya, tapi dia menjadi gila, menggila-gilai agama. Gila lo gitu. Menggila-gilai kan itu. Oh gila lah. Gua sempet digila-gilai sama perempuan. 6 perempuan tuh menggila-gilai saya. Gila lo. Kalau pikir lah. Ulah mikir atau kudu mikir. Orang kaya yang tergila-gila oleh agama. Terlanjur kaya, tergila-gila oleh agama. Perlu di bab apa kita nih? Jam berapa? Jadi sebuah negara sekalipun ada pemimpin, ada pemerintahan,
itu tidak akan berjalan tanpa ada yang dipimpin, tanpa ada yang diperintah. Keberlangsungan kita pun, ajaran kita tidak akan berjalan baik, mulus rahayu, kalau nggak ada jemaahnya. Nah, kikil ulang teh, kikilan wae mau nggak usah bikin majelis dulu, di rumah aja. Nggak ada visi misi apa, kan visi misi kita itu mencetak 1000, jangan dulu 1000 deh, 100 juga belum tentu bisa mencetak mursyid 100, itu belum tentu. Jangan dulu 100 deh, 10 dulu deh. Beri saya anak muda 10, akan mengalahkan 1000 aki-aki. Benar. Tahu filosofinya Hanoman? Hanoman itu mengalahkan 10 bahkan 100 resi. Kesaktian Hanoman itu filosofinya itu mengalahkan resi 10 atau 100 berlipat. Artinya apa? Satu Hanoman. Hanoman itu simbol. Hanoman itu anak muda, Anoman. Kanom, anom. Anak muda. Resi itu orang yang sudah tua, udah simbol itu. Ada kanoman, ada kesepuhan. Nah, 1000 kesepuhan kalah dengan 100 kanoman. Maka yang bisa menerjemahkan Hanoman itu Bung Karno. Beri saya 10 pemuda, akan kugoyangkan dunia. Itu kan bahasanya. Lebih dulu Bung Karno daripada saya. Saya mah baru-baru aja. Tahun-tahun kesini lah, tahun-tahun 2010. Jadi keberlangsungan negara itu tidak lepas dari yang namanya pemerintah dan yang diperintah. Termasuk kita, pesan saya, ajaran kita, cok yang marketing, bagian misi di luar, bergerak. Kalau sebuah bengkel nggak ada marketing, maka bengkel itu lama-lama tutup. Iya. Pak Usman marketing itu udah bisa sebenarnya. Udah banyak yang terbukti gitu. Gak apa-apa, bisanya mereka hadir itu malam 2 malam, nggak apa, kita fokuskan yang muda malam Sabtu, malam Minggu, atau malam Jumat, malam Minggu. Kalau malam Minggu kan kita sudah modelnya sudah begitu. Tapi untuk pengkaderan ini, untuk melahirkan kembali guru mursyid, saya bermaksud malam Jumat, malam Sabtu ini. Kalau anak muda itu tenaga masih kuat, walaupun misalnya sebuah keteguhan hatinya masih limbung, tapi tenaga masih kuat, masih bagus. Nah, untuk hadir malam Jumat, malam Sabtu, misalnya 3 malam berturut-turut, kemungkinan masih bisa. Kalau udah sepuh, untuk mencetak tadi
Yang sepuh mah ya kita jadikan nanti sebagai dewan, dewan yang akan mendampingi, yang akan apa nama, kemarin saya ngomong om, dewan ustadz atau dewan pembina yang apa mengawal mengawal kelas. Tapi ya memang kendalanya di saya tuh, keteguhan hatinya masih mudah goyah. Filosofi negara itu sebenarnya, negara itu bahasa Sanskerta, bahasa kita lah, bahasa kita itu diambil dari bahasa filosofi. Negara ragana itu dari tubuh, dari filosofi tubuh. Raga itu tubuh, ragana ada negara, naraga, di naraga teh aya ragana. Bahasa sebenarnya artinya apa? Dalam membentuk sebuah negara atau sebuah, pasti ada gara-garanya, filosofinya gitu. Ada gara-gara itu apa? Guru-guru itu, bahasa Jawa guru-guru, bahasa Sunda gara-gara. Hah? Hah? Sebab akibat. Naraga ragana. Kalau ditarik ke skala kecil, raga kita itu begitu. Banyak guru-gurunya. Kalau bahasa Mas Ino, reng-rengan dan rong-rongan. Jadi viral itu. Loh iya loh, jadi viral itu. Jatuh bangun aku membangunkanmu. Bangun nggak ngerti. Jadi nggak ada kata bosan. Hah? Nggak ada kata bosan. Jadi Seharusnya. kalau yang perintah tadi sebenarnya ada, cuman kan ada perintah yang kedua yang butuh gitu. Nah itu tipu saya di situ. Perintah itu ada yang nyatakan terus gitu lah. Kalau Mas Ino jiwa penjahit itu tadi saya gambarin. Sebenarnya silaturahmi yang sesungguh-sungguhnya, silaturahmi yang sejatinya, itu menggabungkan serpihan-serpihan yang tercecer. Itu Mas Ino ada ada potensi memperbaiki yang sudah tercecer. Jadi nggak bisa bahasa itu berlaku untuk semuanya. Karena bahasa itu bahasa saya. Siapa yang butuh ke bengkel sebetulnya? Maka orang yang mogok lah motornya, mobilnya, yang datang ke bengkel. Gak mungkin bengkel datang ke, kalaupun datang ke sono digeret kan, atau digendong kan, digeret kan. Oh jemput lo yang nono mogok, digeret kan ke bengkel, tetap ke bengkel juga diperbaikinya. Kalau saya jiwanya bengkel, maka bahasa itu keluar wajar dari saya. Penolakan ada itu, cuman ya berantem itu. Nah, ini lebih hangat karena ini halus. Sekarang udah mulai gigit ini ya.
Sama Kan saya di awal bilang pengalaman seseorang itu nggak bisa diterapkan kepada orang lain. Kualitas orang itu harus tahu dulu. Oh, yang ini bisa nih, sesuai dengan kita, satu frekuensi. masuk. Gitu nggak Pak Ustadz? Ada keterangannya nggak hadis? Ustadz kalau Pak Ustadz iya, saya iyain. Iya, iya. Ustadz ya Pak Ustadz adalah Ustadz iya iya gitu. Gimana Om? Gimana? Oh, ini di sini. Yang marketing, yang bengkel, yang menjahit, kembali kepada jiwanya masing-masing. Hah? Ada pengetahuan itu persis seperti itu. Yang bahasanya yang ada panggilannya ada manggil ini itu. Cuman yang kita perlu ketahui Mas, ketika kita menolong orang, membantu, itu ada batasnya. Iya. Yang kemarin. Iya. Jangan sampai justru kita ketika membantu orang, menolong orang, justru kita yang kecewa, itu menjadi penyakit batin di kita. Kita udah nolong, yang ditolong malah mentrung, berulang-ulang kita nolong, mentrung. Udahlah hitungannya 5, 3, 5, 7. Kalau masih diberi kesempatan 3, yang kelimanya sampai yang kelima. Kalau tenaga kita masih ada sampai yang ke-7. Kalau tenaga kita sudah nggak ada, sudah. Di 3 pun kalau kita kehabisan tenaga, sudah. Kemarin sendiri sih ada bahasanya maaf ya ada apa udah kemarin bahasanya sebenarnya datang ke rumah dia mau bantuan waktu kain nanti itu harus kesempatan. Jadi disuruh ini gitu, yang beri kesempatan kayak kemarin lagi gitu, dicoba gitu. Orang enggak kasih kesempatan tuh, tapi apa nggak ada dorong merajut lagi kan dengan apa kebuka malam ini, walaupun hasilnya nanti Bagaimana itu dapat diserahkan, nanam pagi tadi ya pasrah kepada Allah itu. Yang penting kan kita upayanya sampai menanam, memelihara. Nanti kalau sudah ditanam, dipelihara, dipupuk dan dibersihkan dari hama, nah urusan membesarkan, urusan membuahkan, urusan Gusti Allah. kalau ini kalau dimandiin nggak berasa air. Kok begini gitu kan, ternyata ya kan nggak ada bagian-bagian yang sebenarnya bukan untuk kita gitu, yang hadir atau yang paling repot lagi ini orangnya jauh di luar negeri gitu, dikupasnya di sini. Yang di luar negeri siapa? Asli. Oh, Malaysia. Ayo kita close the door lah. Di jam berapa? Karena ada 32. bagian yang mau dirahasiakan.